Strategi Sintayong di laga SEA Games 2021. Pada laga pertandingan Timnas U23 di SEA Games 2021 Vietnam, menciptakan berbagai taktik permainan yang ciamik mulai dari rotasi dan strategi Sintayong dalam setiap laga yang dijalani. Dari 4 laga selama fase grup SEA Games 2021, Sintayong benar-benar memaksimalkan jatah 5 pergantian pemain, di mana pada pertandingan-pertandingan tersebut hanya Fahrudin dan Rizky Ridho yang tak tergantikan. Sisanya ada yang tampil 4 kali tetapi digantikan dan atau menggantikan. Dari 20 pemain yang didaftarkan ke SEA Games, hanya 1 pemain yang belum punya menit main, yaitu Elkan Bagot. Itu pun karena ia belum bergabung ke Vietnam. Pengalaman dan jam terbang Sintayong sebagai pelatih kelas dunia tampak jelas. Ia tak mengeluarkan seluruh strategi permainan yang disiapkan selama fase grup, di mana ada yang disembunyikan. Muhammad Ridwan misalnya baru tampil sekali. Striker Persik Kediri ini hanya tampil 45 menit saat melawan Filipina. Meski mencetak 1 gol dan tak mengalami cedera, Sintayong seperti sengaja memarkirnya. Padahal Trisula Witan, Ridwan, dan Egy bisa menjadi kekuatan. Pasalnya ketiga pemain ini sudah pernah main bersama di Persat Brebes. Dalam ajang Piala Suratin 2016 itu, Egy tampil terengginas dengan mengemas 22 gol semusim. Pelatih Vietnam Park Hang-seo sepertinya sadar betul dengan akal bulus Sintayong ini. Karenanya, Park selalu hadir di Stadion Vietri saat Timnas U23 tampil. Ia memantau langsung apa yang dilakukan Sintayong. Posisi bek sayap kiri yang seharusnya milik Firza Andika mulai berpanen jadi milik Alvendra Dewangga. Apalagi bek PSIS Semarang ini punya lemparan ke dalam yang juga apik seperti halnya Pratama Arhan. Bedanya, Dewa tidak punya akselerasi selicin Arhan. Sebagai bek tengah atau gelandang bertahan yang direposisi, tusukan-tusukan Dewa belum sempurna. Meski begitu, ia mulai bisa beradaptasi dengan baik. 2 pemain muda 17 tahun Ronaldo Kuate dan Marcelino Ferdinand juga makin percaya diri. Utamanya Marcelino yang telah membukukan 1 gol lewat penalti saat jumpa Filipina. Tampil atraktif ketika melawan Myanmar dan kembali mencatatkan namanya di papan skor. Dengan berkembangnya signifikan ini, Garuda Muda punya potensi merepotkan lawan pada babak semifinal nanti. Dengan penampilan yang kian solid dan prima, jumpa Thailand bukan jadi soal. Sintayong kiranya hanya perlu memperbaiki koordinasi lini belakang yang sering panik. Nah, itulah deretan strategi positif Sintayong untuk Timnas Indonesia U23 selama fase grup. Mari kita dukung terus Timnas Garuda untuk tetap melaju di pertandingan selanjutnya.